SDB Art AI. Malam semakin larut, angin bertiup pelan membawa hawa dingin dari arah pemakaman desa. Di tempat inilah, orang-orang sering menyaksikan peristiwa aneh yang sulit dijelaskan. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Jumadi, warga kampung yang dikenal keras kepala. Hidupnya jauh dari kata baik. Hampir setiap malam, ia mabuk-mabukan di warung, berjudi sampai uang habis, bahkan sering berselingkuh. Tak jarang istrinya menangis diam-diam karena perlakuannya. Anak-anaknya pun tumbuh dengan rasa malu, menanggung beban dari kelakuan bapaknya sendiri. Hingga suatu malam, sepulang dari pesta miras bersama teman-temannya, Jumali berjalan sempoyongan menyeberang jalan. Nasib buruk menimpanya. Sebuah truk melintas kencang dan menabraknya. Tubuh Jumadi terpental, tewas seketika di tempat. Keesokan harinya, warga kampung berkumpul untuk mengurus jenazah. Meski hidupnya penuh dosa, adat tetap berjalan. Ia dimandikan, dikafani, lalu disalatkan. Namun suasana pemakaman hari itu terasa berbeda. Udara berat, awan gelap menggantung, dan beberapa orang tua berbisik, "Orang seperti dia, apakah tanah bisa menerima?" Dan benar saja, sejak liang lahat digali, keanehan mulai terjadi. Hari itu, suasana desa tampak muram. Awan hitam menggantung seolah ikut menyelimuti duka. Warga berdatangan ke rumah duka, sebagian menunduk, sebagian lain hanya berbisik-bisik lirih. Jenazah Jumadi sudah terbaring di ruang tengah, dibungkus kain kafan putih. Wajahnya terlihat pucat dan kaku, seakan menyimpan cerita pahit dari hidup yang ia jalani. Istrinya hanya bisa duduk di sudut ruangan, wajah sembab penuh air mata. Anak-anaknya pun terlihat canggung, tidak banyak bicara. Siang itu, jenazah dibawa ke masjid untuk disalatkan. Suara takbir berkumandang, tapi anehnya, beberapa orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bukan karena takut, tapi ada hawa berat yang sulit dijelaskan. Menjelang sore, iring-iringan menuju pemakaman dimulai. Jalan tanah yang berdebu menjadi saksi. Puluhan orang mengantarkan Jumadi ke liang lahat. Ketika mereka sampai, suasana makin tidak wajar. Angin bertiup kencang, dedaunan bergoyang keras padahal langit tampak mendung tanpa hujan. Seorang penggali kubur, Pak Rahman, berkali-kali berhenti. Tangannya gemetar ketika cangkul menghantam tanah. Entah kenapa, tanah di liang itu terasa keras dan sulit digali, seperti menolak untuk dibuka. "Biasanya gampang, ini kok keras sekali ya?" gumamnya lirih. Setelah susah payah, liang lahat akhirnya selesai. Jenazah pun diturunkan perlahan. Doa-doa dibacakan, tanah ditimbun, dan nisan dipasang. Semua tampak berjalan seperti biasa. Namun hati kecil sebagian warga merasa ada yang tidak beres. Karena mereka tahu, bumi tidak selalu mau menerima jasad orang yang penuh dosa. Sore itu, setelah prosesi pemakaman selesai, warga mulai meninggalkan area kuburan. Hanya tinggal beberapa orang yang masih duduk di pinggir makam sambil membaca doa. Angin yang tadi sempat kencang kini berubah jadi dingin menusuk, seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Seorang bapak tua, Pak Karta, tiba-tiba memperhatikan tanah di pusara Jumadi. Tanah yang baru ditimbun itu bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Awalnya ia mengira hanya pandangan mata lelah, tapi semakin lama getaran itu makin jelas. "Pak Rahman, lihat, tanahnya kok kayak naik turun gitu," bisiknya dengan wajah pucat. Pak Rahman yang masih duduk di dekat nisan langsung menoleh. Dan benar, tanah di atas kubur itu seperti berdenyut pelan, seakan tidak mau rata. Tanahnya menggembung sedikit, lalu turun lagi. Beberapa orang yang melihat ikut merapat. Mereka saling pandang, namun tidak ada yang berani bicara keras-keras. Mungkin karena tanahnya masih gembur," ucap salah satu warga, mencoba menenangkan. Tapi rasa tidak enak itu sulit dihilangkan. Apalagi ketika suara lirih terdengar samar dari dalam kubur. Seperti rintihan atau keluhan seseorang yang kesakitan. Mereka langsung terdiam. Tak seorang pun berani menegaskan apa yang mereka dengar. Tapi tatapan ketakutan di wajah mereka sudah cukup menjelaskan semuanya. Istri Jumadi yang masih duduk tak jauh dari sana tiba-tiba menangis lebih kencang. Seolah-olah ia tahu
Dosa-dosa suaminya membuat arwahnya sulit diterima. Sejak saat itu, warga mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan Bumi tidak mau menerima jasadnya. Malam pertama setelah pemakaman, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati pepohonan bambu di sekitar kuburan, menimbulkan suara gesekan yang menyeramkan. Beberapa warga yang rumahnya dekat dengan makam mengaku mendengar suara aneh. Ada yang bilang seperti orang merintih. Ada juga yang mendengar suara tanah seperti digali dari dalam. Pak Karta yang siangnya melihat tanah bergetar, malam itu sulit tidur. Sekitar jam 12 malam, ia terbangun karena suara ketukan, pelan, berulang-ulang, seperti pukulan dari dalam tanah. Suara itu jelas terdengar dari arah kuburan yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dengan wajah pucat, ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Pak Karta langsung duduk, tubuhnya bergemetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa, tapi dadanya terasa sesak. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetangga. Namun sebagian warga menganggap itu hanya halusinasi karena terlalu memikirkan keanehan di kuburan. Meski begitu, ada juga yang percaya, mengingat kehidupan Jumadi semasa hidupnya penuh dengan keburukan dan maksiat. Bisik-bisik warga pun semakin ramai. Jangan-jangan Bumi tidak menerima jasadnya. Siang hari setelah pemakaman, warga kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, suasana di sekitar kuburan Jumadi terasa berbeda. Beberapa orang yang melintas mengaku mencium bau busuk menusuk, padahal baru sehari jenazah dimakamkan. Pak Lurah yang lewat bersama 2 orang warga sempat berhenti. Mereka melihat tanah kuburan Jumadi sedikit ambles, seperti tidak padat menutup liang lahat. Padahal siang kemarin tanah sudah dipadatkan dengan benar. Lebih mengejutkan lagi, salah seorang warga bernama Bu Sarti yang pulang dari pasar melihat seekor anjing hitam mengais-ngais di atas kuburan itu. Saat diusir, anjing tersebut menatapnya dengan mata merah menyala sebelum berlari ke arah kebun. Bu Sarti pulang dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat dan langsung bercerita pada tetangga. Ini bukan hal biasa, gumamnya dengan suara bergetar. Sejak saat itu, warga makin resah. Banyak yang tidak berani melewati kuburan itu meski di siang hari. Mereka percaya ada sesuatu yang salah dengan proses pemakaman Jumadi. Kejadian aneh semakin menambah keyakinan bahwa tanah benar-benar menolak jasadnya. Malam kedua setelah pemakaman, suasana kampung semakin mencekam. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya dan suara dedaunan bergesekan seperti bisikan samar. Sekitar pukul 11 malam, beberapa warga yang tinggal dekat kuburan dikejutkan oleh suara gaduh, seperti tanah yang runtuh. Mereka mengira ada hewan menggali, tapi suara itu terlalu keras, seolah-olah sesuatu berusaha keluar dari dalam tanah. Pak Udin, rumahnya paling dekat dengan kuburan, mengintip dari celah jendela. Ia melihat jelas, gundukan tanah makam Jumadi berguncang. Batu nisan yang kemarin masih tegak, kini miring ke samping. Pak Udin segera menutup jendela rapat-rapat. Tubuhnya gemetar tak karuan. Tak lama terdengar suara mengerang dari arah kuburan. Samar seperti suara orang kesakitan, namun lebih menyeramkan karena terdengar serak dan berat. Warga yang mendengar dari dalam rumah hanya bisa menutup telinga sambil membaca doa. Malam itu tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Semua pintu dikunci rapat, lampu dinyalakan, namun ketakutan terus menghantui. Esok paginya saat warga nekat menengok ke kuburan, mereka terkejut. Tanah makam Jumadi ambles semakin dalam dan bagian atas papan kayu penutup liang lahat mulai terlihat jelas. Seakan-akan Bumi benar-benar menolak menerima jasadnya. Hari ketiga setelah pemakaman Jumadi, suasana kampung benar-benar muram. Banyak warga sudah berbisik-bisik, membicarakan bahwa makam itu tidak wajar. Pagi itu Pak Lurah bersama beberapa warga memberanikan diri mendatangi kuburan. Sesampainya di sana, mereka terperanjat. Tanah di atas makam sudah tidak rata lagi, melainkan membentuk lubang besar seakan digali dari dalam. Papan kayu penutup liang lahat terlihat pecah-pecah. Bahkan ada kain kafan yang muncul di permukaan tanah.
Ya Allah, ini nggak beres, bisik Pak Lurah sambil menahan rasa ngeri. Beberapa warga lain mulai ketakutan. Ada yang sampai muntah melihat kain kafan itu karena jelas sudah kotor bercampur tanah dan berbau busuk. Seakan-akan jasad Jumadi mencoba keluar dari liang lahatnya. Siangnya, warga sepakat memanggil seorang ustadz dari kampung seberang, Ustadz Karim, untuk melihat langsung. Begitu sampai, Ustadz Karim langsung beristighfar berkali-kali. Ia berkata dengan tegas, orang ini semasa hidupnya banyak berbuat zolim. Sering menyakiti istri, anak, mabuk, judi, berzina. Jangan heran kalau bumi pun menolak menerima jasadnya. Ini jadi peringatan bagi kita semua. Warga yang mendengar hanya bisa diam terpaku. Sebagian wajahnya pucat pasi. Sebagian lain menutup mulut menahan tangis, takut jika hal itu bisa menimpa keluarganya. Malamnya, gangguan semakin menjadi. Dari arah kuburan terdengar suara kayu patah. Lalu bau menyengat bangkai tercium hingga ke rumah-rumah sekitar. Anjing-anjing kampung melolong terus tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang di kampung itu tidak bisa tidur dengan tenang lagi. Malam keempat setelah pemakaman, warga benar-benar digemparkan oleh kejadian mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat itu, habis Isya, beberapa pemuda yang nongkrong di dekat warung kopi mendengar suara gemuruh dari arah pemakaman. Awalnya, mereka kira hanya suara tanah longsor kecil. Tapi semakin lama, suara itu berubah seperti tanah runtuh bercampur suara kayu patah. Salah seorang berteriak, ayo lari ke kuburan, kayaknya ada apa-apa di sana." Puluhan warga berbondong-bondong datang membawa senter dan lampu petromak. Begitu sampai, mereka semua terdiam. Tubuhnya gemetar. Makam Jumadi amblas separuh. Tanah yang menutupnya seakan terbuka sendiri, membentuk lubang menganga. Dari dalamnya, terlihat kain kafan yang sobek dan jasad Jumadi setengah keluar, terdorong ke permukaan. Bau busuk menusuk hidung, membuat sebagian warga sampai menutup mulut dengan kain. Ada yang langsung jatuh pingsan. Seorang ibu berteriak histeris, "Ya Allah, bumi benar-benar menolaknya." Ustadz Karim yang datang tergesa-gesa langsung mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. Warga ikut menangis, sebagian menutup wajah karena tak kuasa melihat jasad yang semasa hidupnya dikenal banyak berbuat dosa itu. Menurut kepercayaan mereka, kejadian itu pertanda jelas. Orang yang semasa hidupnya banyak menzolimi keluarga dan terjerumus maksiat tidak akan diterima dengan baik oleh bumi. Malam itu, warga akhirnya bergotong royong mengubur kembali jasad Jumadi lebih dalam dari sebelumnya sambil dipimpin doa dan istighfar. Namun perasaan ngeri itu tetap membekas di hati semua orang yang hadir. Kejadian itu menjadi bahan perbincangan sepanjang kampung, bahkan sampai desa-desa tetangga. Nama Jumadi abadi, bukan karena kebaikannya, tapi karena kuburannya yang ditolak bumi. Sejak malam itu, suasana kampung berubah drastis. Kuburan Jumadi menjadi bahan pembicaraan yang tak ada habisnya. Setiap orang yang melewati pemakaman itu selalu mempercepat langkah. Bahkan ada yang memilih jalan memutar karena takut melihat ke arah kuburannya. Kejadian kuburan amblas itu menyebar luas sampai ke desa-desa lain. Banyak orang datang hanya untuk memastikan kabar tersebut. Namun warga yang menyaksikan langsung selalu mengatakan hal yang sama. Kuburan itu benar-benar terbuka dan jasad Jumadi sempat terlempar ke permukaan. Istri dan anaknya hanya bisa menunduk menanggung malu. Meski begitu, sebagian warga merasa kasihan pada mereka, karena dosa Jumadi adalah urusan dirinya sendiri. Sejak peristiwa itu, warga semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan. Masjid yang sebelumnya sepi kini mulai ramai. Orang-orang yang biasanya menghabiskan malam di warung kopi atau main kartu, perlahan mulai meninggalkan kebiasaannya. Bagi mereka, apa yang terjadi pada Jumadi adalah pengingat yang nyata. Kematian bisa datang kapan saja, dan cara kita hidup akan menentukan bagaimana akhir dari jasad kita diterima bumi. Makam Jumadi kini tampak tenang setelah dikubur ulang. Namun aura mencekam selalu terasa setiap kali ada orang yang mencoba mendekat.
Tidak ada yang berani duduk atau bahkan berlama-lama di dekat kuburan itu. Peristiwa itu menjadi kisah nyata yang diwariskan turun-temurun sebagai pengingat bagi generasi berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, akan ada balasannya. Jangan sampai kita terlena dengan kesenangan sesaat seperti mabuk, judi, atau perbuatan maksiat lainnya. Karena ketika ajal datang, semuanya akan diperlihatkan dengan cara yang tak bisa kita hindari. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan berikutnya. Maka persiapkan diri dengan amal baik, dengan doa, dengan ketaatan kepada Tuhan, agar kelak bumi pun menerima jasad kita dengan tenang. Ingat, yang kita tinggalkan di dunia hanyalah nama dan cerita. Maka pastikan cerita itu baik, agar bisa menjadi doa, bukan aib. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, akan ada balasannya. Jangan sampai kita terlena dengan kesenangan sesaat, seperti mabuk, judi, atau perbuatan maksiat lainnya. Karena ketika ajal datang, semuanya akan diperlihatkan dengan cara yang tak bisa kita hindari. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan berikutnya. Maka, persiapkan diri dengan amal baik, dengan doa, dengan ketaatan kepada Tuhan, agar kelak bumi pun menerima jasad kita dengan tenang. Ingat, yang kita tinggalkan di dunia hanyalah nama dan cerita. Maka pastikan cerita itu baik, agar bisa menjadi doa, bukan aib. SDB Art AI. Bye-bye.